ketika kita ngomongin CAT atau Computer Assisted Translation, berarti kita akan ngomongin alat-alatnya. Alat-alat tentang penerjemahan berbantuan komputer. Apa aja sih? Alat bantu penerjemahan komputer itu ada banyak, seperti SDL Trado Studio, Start Translate, WordFast, Omega T, Dijavu, dan masih banyak lagi. Program-program tersebut adalah program yang membantu untuk menyimpan dan mengelola penerjemahan. Alat tersebut tidak menerjemahkan ataupun mengerjakan terjemahan secara otomatis, BIM salah BIM selesai. Tidak. Tetapi, alat tersebut membantu pekerjaan penerjemahan menjadi lebih cepat, lebih baik, dan lebih menguntungkan. Loh, gimana caranya? Oke, yang pertama adalah alat bantu tersebut membuat penggunanya dapat menerjemahkan banyak berkas dengan berbagai format tanpa perlu membuka aplikasi asalnya. Bayangkan saja, penerjemah itu bisa menerima teks yang harus diterjemahkan itu formatnya macam-macam. Ada Adobe Design, XML, PDF, HTML, Adobe FrameMaker, atau Microsoft Office seperti Word, Excel, ataupun PowerPoint. Nah, dengan CAT ini, penerjemah itu nggak perlu punya aplikasi-aplikasi tersebut. Karena satu alat bantu penerjemahan berbantuan komputer bisa bikin penerjemah itu untuk membuka dan menerjemahkan dokumen-dokumen yang hampir semua format yang ada. Jadi cukup punya satu program CAT untuk dikuasai dan dimiliki. Dari situ kita bisa buka berbagai format. Kedua, alat bantu penerjemahan berbantuan komputer mampu menyimpan dan mengelola hasil terjemahan. Artinya adalah setiap kali pengguna aplikasi ini menjumpai bagian teks yang pernah diterjemahkan sebelumnya, bagian teks tersebut akan muncul lagi sebagai suggestion terjemahan sesuai dengan hasil terjemahan sebelumnya secara otomatis. Karena ada yang fitur namanya translation memory. Tapi sifatnya hanya saran. Kita bisa menerima ataupun menolak saran tersebut. Gitu, tergantung konteks yang kita sedang terjemahkan saat itu cocok atau enggak. Itulah fungsi lain dari CAT Tools. Kemudian alat bantu terjemahan berbantuan komputer membantu untuk menjaga hasil terjemahan lebih akurat. Gimana caranya? Caranya adalah alat tersebut akan menunjukkan hasil terjemahan jika ada angka atau tanggal yang hilang atau hasil penerjemahan yang terlupakan atau kelewat sama kita gitu. Hal tersebut membantu untuk menjaga pekerjaan kita benar dan tetap konsisten. Apalagi jika kita berurutan dengan legal text, di mana konsistensi penggunaan kata atau terminologi itu sangat diutamakan. Jadi dengan bantuan alat-alat tersebut, kita akan mampu menggunakan teknologi dari klien itu dengan tepat. Itulah mengapa klien-klien besar dan juga agen penerjemahan mewajibkan penggunaan alat bantu penerjemahan berbantuan komputer. Berikutnya, kita akan membahas tentang Machine Translation atau MT. Ingat nggak dulu waktu ketika kita kecil, kita tuh tanpa sadar, kita tuh menyusun pohon sintaksis yang kayak pohon bonsai itu. Kita berjam-jam, kita habiskan waktu untuk mengkolokasikan kata. Kita coba sambungkan kata ini dengan kata lain. Tentu kita nggak ingat. Karena bahasa pertama kita tuh bahasa ibu itu menghampiri kita gitu aja. Sejak bayi hingga dewasa kita memperoleh bahasa seraya kita mengumpulkan pengalaman baru. Membantu kita menempatkan hal-hal kompleks dan memahami segala hal yang ambigu. Nah, perjalanan itulah yang memungkinkan bagaimana kita tahu bahwa kalimat kemarin saya pergi ke bank dan bertemu teman saya itu adalah mendeskripsikan pertemuan antara dua teman, bukannya lari ke arah teman atau nubruk teman. Tapi, jika kita adalah sebuah komputer yang berusaha menerjemahkan kalimat tadi itu ke dalam bahasa lain, hasilnya bisa aja berbeda. Nah, agar mesin penerjemahan dapat memproses rangkaian kata dengan baik, mesin tersebut memerlukan teknologi yang disebut dengan penyisipan kata. Penyisipan kata adalah serangkaian nomor yang menyimpan informasi berbagai makna sebuah kata. Programmer dapat menetapkan nilai numerik yang mewakili properti berbeda dari sebuah kata. Misalnya, kuda nil, kupu-kupu, ular, platypus, bahaya, berbulu, 085, 091, dan sebagainya. Dari sini, mesin bisa menganalisis kesamaan antara dua kata atau lebih dengan membandingkan kedua kata angka tersebut. Jika kita menghubungkan angka-angka ini sesuai koordinatnya, seperti ini, kita dapat memvisualisasikan hubungan antara istilah-istilah berbeda. Kita bisa menentukan kesamaan antara beberapa kata dengan menganalisa sudut antara vektor-vektor mereka. Tentu saja, ini hanyalah contoh hipotesis dan dalam prakteknya, para ahli mengembangkan penyisipan kata seperti ini dalam sebuah database raksasa.
Sebuah penyimpanan kata biasa mungkin memuat sekitar ratusan data dan mesin butuh akses terhadap jutaan kata untuk benar-benar mempelajari penyimpanan kata. Meskipun begitu, algoritma bahasa komputer masih akan menemui banyak kesulitan jika dihadapkan pada kalimat-kalimat yang lebih kompleks. Sebagai contoh, betapa kakunya dan juga aneh sebuah hasil terjemahan yang dilakukan murni menggunakan machine translation. Lalu, apa perbedaan mendasar dari Computer Assisted Translation dan juga Machine Translation? Pada CAT atau penerjemahan berbantuan komputer, penerjemahnya itu adalah manusia, namun dibantu oleh komputer. Pengambilan keputusan juga dilakukan oleh manusia. Sedangkan pada Machine Translation, penerjemahnya adalah komputer dan manusia itu hanya sebagai pembantu. Dalam hal ini, membantu input data dan menekan tombol Enter. Segala pengambilan keputusan dilakukan oleh komputer, murni oleh komputer, jadi otomatis gitu aja muncul keluar hasilnya, itulah MT.